Kita tunggu saja apakah Roy Suryo akan masuk ke dalam penjara dan Kapolri diganti, atau Roy Suryo dan kawan-kawan akan mendapatkan abolisi, dihentikan kasusnya, dan Presiden muncul sebagai pahlawan untuk menunjukkan kekuasaan dan kekuatan yang lebih hebat dibandingkan Jokowi karena sudah menjadi mantan. Selamat malam semuanya. Penetapan tersangka kepada Roy Suryo dan 7 orang lainnya bagi saya ini menarik dari kacamata politik, karena penetapan tersangkanya itu sehari setelah Presiden Prabowo menyampaikan pujian atau mengaku tidak takut atau tidak dalam tekanan Jokowi. Jadi ini menarik karena sehari sebelumnya Pak Prabowo ketika meresmikan Lotte Chemical itu, Pak Prabowo dalam beberapa kalimatnya ini kayak ada hubungannya gitu ya, sama penetapan tersangka kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena menurut Pak Prabowo gitu ya, ini budaya apa sih katanya, orang ketika berkuasa dipuji-puji, setelah nggak berkuasa dicari-cari masalahnya, diserang-serang. Ini budaya apa? Ini budaya yang harus kita tinggalkan. Itu ucapan Pak Presiden sehari sebelumnya. Jadi kalau Roy Suryo dan kawan-kawan kemudian jadi tersangka, itu kayak kebetulan sekali. Kayak nyambung gitu ya. Ya mungkin harapannya setelah ini tidak ada lagi serangan-serangan kepada Jokowi atau masalah soal ijazah palsu, dan kemudian semuanya bisa diselesaikan dan ya nggak perlu ribut-ribut atau menyerang Jokowi lagi. Dan dengan kalimat selanjutnya yang juga cukup menarik, kata Pak Prabowo, saya nggak takut Jokowi. Jokowi sama saya tuh berteman. Saya tuh tidak dikendalikan Jokowi, nggak ada itu, nggak ada. Saya nggak tahu gitu, Pak Prabowo kayak takut sekali ada orang yang berkesimpulan seperti itu. Ya memang sebetulnya banyak sih gitu ya, bahwa wah ini Jokowi masih berkuasa, matahari kembar dan sebagainya. Itu memang ada di awal-awal kepemimpinan Pak Prabowo, tapi belakangan itu sudah mulai menghilang, terutama setelah Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Orang-orang mulai berpikir wah ya itu memang bagian dari perlawanan gitu kan. Sebenarnya udah mulai menurun meskipun masih ada. Nah, ketika Pak Prabowo kemudian membantah ya, bahwa nggak ditekan, nggak takut, dan kita itu tidak dikendalikan, Prabowo tidak dikendalikan, itu kok masih juga ada hubungannya kalau dikaitkan dengan penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan hari ini. Karena kalau kita baca di kolom komentar, orang-orang berpikir bahwa ya jangan-jangan memang Pak Prabowo masih dikendalikan. Ketika Roy Suryo, Tiva, Rismo, dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka, orang berpikir demikian gitu. Karena ya gimana, Kapolrinya masih Sigit gitu ya, masih orangnya Jokowi, jadi ya mungkin masih punya pengaruh di sana gitu. Jadi ya nggak salah juga orang berpikir seperti itu, dan Pak Prabowo nampaknya sudah memberikan antisipasi. Sehari sebelum tersangka, Pak Prabowo sudah lebih dulu menyampaikan bahwa saya tidak tekan, saya tidak takut, dan saya tidak dikendalikan oleh Jokowi. Dan politik di Indonesia, secara kacamata politik, kenapa ini menjadi menarik? Karena kasus yang terjadi antara Roy Suryo dengan Jokowi dan pernyataan Prabowo sehari sebelumnya, itu membuat saya jadi teringat dengan kisah atau peristiwa-peristiwa politik sebelumnya, yang itu secara pola sama atau mirip sekali gitu ya. Karena politik di Indonesia itu nggak ada yang bisa langsung terus maju gaspol, nggak ada. Semuanya tuh tarik ulur gitu ya. Yang kadang-kadang datang ke Solo, terus besoknya ternyata itu ya, datang ke Solo hidup Jokowi gitu kan. Terus beberapa hari setelahnya ada amnesti abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong yang merupakan lawan atau musuh Jokowi atau yang mempermalukan Jokowi di masa Pilpres gitu kan. Jadi tarik ulur. Nah, sekarang ketika Pak Prabowo sudah berpidato memuji Jokowi gitu ya, dan kemudian setelah itu Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka, apakah akan ada tarik ulur atau pola yang sama? Saya terus terang tidak bisa menutup kecurigaan atau kemungkinan terkait kasus ini. Karena ada dua kemungkinannya. Apakah Roy Suryo dan kawan-kawan ini memang akan diproses dan itu akan butuh lama sampai kemudian divonis bersalah gitu ya.
kita lihat saja. Tapi intinya vonisnya ya mungkin tidak akan terlalu lama kalaupun misalkan terjadi vonis. Tapi bisa juga kemudian kasus ini dihentikan sama presiden karena presiden menengahi atau menyelesaikan ribut-ribut ini ya. Sama seperti kereta cepat WUS misalkan. Menteri Keuangan mengatakan saya nggak mau membiayai dengan APBN kereta cepat dan utangnya itu biar diselesaikan oleh Danantara. Sementara Danantara dan kawan-kawan itu ya berusaha untuk minta dana tambahan kepada pemerintah atau APBN gitu untuk biaya kereta cepat. Nah, setelah ribut-ribut ini kemudian Presiden Prabowo, itu kita selesaikan, nggak ada masalah, uangnya ada gitu ya. Nggak usah ribut, ini demi kepentingan rakyat. Jadi Pak Prabowo menyelesaikan, menengahi gitu. Nah, di kasus ijazah palsu apakah akan terjadi pola yang seperti itu setelah ribut-ribut, ini palsu, ini asli, palsu, asli gitu ya. Apakah Pak Prabowo akan bilang sudah tidak perlu ribut-ribut lagi, semua yang sudah selesai di masa lalu tidak perlu dilanjutkan? Bisa aja seperti itu. Tapi bisa juga gitu ya, pada akhirnya untuk menuju ke sana sebelum diselesaikan, ya maka ya perlu abolisi untuk menghentikan kasus ini. Apakah itu akan terjadi? Saya nggak tahu. Tapi kalau seandainya itu yang terjadi, maka ya yang menang ya Prabowo. Dia menang sendiri gitu ya. Karena menyelesaikan Jokowi, menyelesaikan Roy Suryo, dan dia bisa menunjukkan bahwa dirinya itu berada di atas dan lebih kuat dibandingkan Jokowi, dan itu menjadi penting bagi masyarakat Indonesia untuk melihat kepemimpinan Presiden Prabowo. Dan itu akan nyambung dengan pernyataan sehari sebelumnya ketika Pak Prabowo bilang saya tidak dikendalikan, saya tidak takut, dan seterusnya. Itu akan menjadi sangat sesuai sekali. Bisa gitu. Kasus ini bisa diselesaikan dengan cara yang seperti itu untuk menunjukkan kepemimpinan atau kekuatan Presiden Prabowo, dan itu tidak dimiliki oleh Jokowi. Bahkan Jokowi ya harus berterima kasih kepada Presiden Prabowo setelah itu. Tapi ya kalau pada akhirnya Roy Suryo dan kawan-kawan divonis bersalah atau ditahan, maka pola tarik ulurnya itu akan berbeda gitu ya. Kalau tadi itu kan berantem dulu ada pahlawan gitu ya, bisa seperti itu. Tapi kalau tarik ulur, ketika Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan dan sampai divonis, itu artinya kan ini seperti hadiah atau menguntungkan Jokowi dan keluarganya gitu ya, ketika nanti misalkan Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan. Sehingga itu harus ada reward and punishment-nya atau ada tandingannya gitu. Apa yang nanti mungkin akan dianggap merugikan Jokowi dan kawan-kawan, ya tarik ulur. Kalau Roy Suryo ditahan gitu ya, dan kemudian divonis bersalah, ya mungkin Pak Kapolri yang akan diganti selanjutnya. Ya karena Kapolri orangnya Jokowi, dan kemudian ya waktunya memang sudah perlu diganti gitu ya, dan toh tumbalnya sudah ada, Roy Suryo dan kawan-kawan bisa. Jadi ketika pergantian Kapolri, maka kubu Jokowi jadi tidak terlalu protes atau tidak terlalu sedih lah, karena ya masalahnya diselesaikan gitu ya. Apakah itu skenarionya? Itu yang mungkin paling bisa dilakukan, dan setahu saya cuma itu opsinya. Kalau yang lain saya nggak tahu. Apakah Kaisang akan jadi menteri? Kayaknya nggak pas. Jadi ya rewardnya hanya itu yang paling memungkinkan. Dan pola tarik ulur semacam ini sebenarnya mudah sekali kita baca dalam setahun terakhir. Di eranya Jokowi juga seperti itu, main tarik ulur gitu, yang kalau merugikan satu pihak, maka pihak yang dirugikan itu perlu mendapatkan semacam reward atau bonus ya. Kira-kira seperti itulah. Tapi kalau satu pihak diberi bonus duluan, ya berarti harus ada yang dikurangi. Nah, itulah hitung-hitungan matematis dalam kasus politik di Indonesia hari ini. Kita tunggu saja apakah Roy Suryo akan masuk ke dalam penjara dan Kapolri diganti, atau Roy Suryo dan kawan-kawan akan mendapatkan abolisi, dihentikan kasusnya, dan Presiden muncul sebagai pahlawan untuk menunjukkan kekuasaan dan kekuatan yang lebih hebat dibandingkan Jokowi karena sudah menjadi mantan. Atau apa skenarionya, kita lihat saja. Ini menjadi sebuah kasus, sebuah ujian pelajaran yang menarik bagi Indonesia dan bagi kita untuk bisa melihat bahwa di kalangan elit itu skenario atau drama-dramanya itu sebenarnya mudah dibaca karena berkali-kali berulang, tapi kita kadang-kadang tidak memperhatikan
faktor-faktor kecilnya. Karena kita ya hanya fokus kepada satu masalah dan lupa dengan masalah-masalah sebelumnya. Karena mungkin ingatan masyarakat Indonesia juga sangat pendek gitu, sehingga ya nggak bisa membaca pola atau apa yang terjadi. Itu yang saya pikir akan terjadi ke depan. Kita tunggu dan saksikan secara sabar, dan ya semoga di tengah penantian kita ada isu yang lebih membahagiakan atau isu yang lebih produktif untuk Indonesia dan untuk kita banggakan bersama. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.